Sebentar lagi, sekolah minggu online GKI Guntur akan dimulai. Anak-anak, ayo kita siapkan diri kita. Mohon bantuan papa dan mama untuk dapat mendampingi dan mendorong anak-anak untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab anak-anak. Anak-anak, berpakaianlah dengan rapi dan sopan, seperti saat sekolah minggu di gereja. Dan ingat, ini adalah kebaktian sekolah minggu, bukan seperti anak-anak menonton film di YouTube. Jadi, saat kebaktian, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Selamat pagi semuanya. Udah siap ya kita beribadah? Anak-anak, tapi ibadah kita hari ini beda loh. Kita bersama-sama dengan Koko, sama Cici, sama kakak-kakak kita. Biasanya kan waktu jumpa aja ya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan ya. Tapi sekarang kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ayo panggil semuanya, Koko, Cici, kakak. Ayo semuanya bergabung. Iya, udah bergabung semuanya. Harus kita siap memuji Tuhan ya. Dan apa? Harus rapih kita beribadahnya. Ya, siap ya? Yuk kita memuji Tuhan. Ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin dan berkati ibadah kita ya. Yuk siap, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan
untuk kami boleh kembali beribadah meskipun dalam ibadah online. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dimanapun kami berada, teman-teman kami, bahkan ibu guru kami yang tidak bersama kami. Tuhan Yesus berkati supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan pujian kami, doa kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah kami dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita semua benar-benar dikasihi oleh Tuhan ya. Waktu kita bobot, kita dijagain, kita bangun, Tuhan Yesus sudah memberikan berkat bagi kita. Nah, semua anak-anak, Koko, Cici ya, Dede, Mama, Papa semuanya dikenal oleh Tuhan. Satu persatu dikenal oleh Tuhan. Tuhan saat ini memanggil anak-anak untuk beribadah ya, sebelum melakukan segala sesuatu. Memanggil anak-anak semua, memanggil Koko, Cici, kakak semuanya untuk beribadah bersama ya. Yuk sekarang kita akan memuji Tuhan. Dikenal Tuhan Yesus ya, kita dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat. Senang nggak? Senang ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita semuanya ya anak-anak. Oke anak-anak, sekarang kita akan siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Yuk siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang manis dan buka telinga ya. Tuh, siapkan semuanya. Nah anak-anak, yuk sekarang kita akan memuji nama Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, ku buka hati. Firman
mendengarkan firman Tuhan. Kita semua berdoa untuk firman Tuhan ya. Yuk, siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami dikenal oleh Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah membuka hati kami, membuka telinga kami, untuk kami siap menerima firman Tuhan. Berkati guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati kami semua supaya dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sukacita ya hari ini ya. Walaupun kita masih dalam sekolah minggu online, tapi anak-anak harus tetap terus bersukacita. Sebentar lagi Bu Yes akan menceritakan firman Tuhan nih. Nah, anak-anak, setelah kita merayakan Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini kita akan merayakan Hari Pentakosta. Nih, anak-anak, ada yang tahu nggak Hari Pentakosta itu apa ya? Nah, pada waktu itu nih, di bangsa Israel semuanya berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka bersyukur untuk merayakan hari ucapan syukur, yaitu mereka karena sudah panen gandum. Nih, gandum itu kalau seperti padi, tapi kalau dulu kan makanya gandum ya. Nah, gandum, mereka panen gandum. Nah, hari Pentakosta juga berarti hari turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak tahu nggak gimana ya Roh Kudus itu pada waktu itu turun? Nih anak-anak ya, waktu itu anak-anak Roh Kudus turun itu mengurapi semua orang. Semua orang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka menantikan janji Tuhan. Apa ya janji Tuhan? Walaupun Tuhan nanti sudah naik ke surga, sudah kembali ke rumah Bapa di surga, tapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Nah, dengan apa? Kok Tuhan sudah berangkat nih ke surga, tapi kok katanya Tuhan tidak akan meninggalkan saya? Nah, itu kata Tuhan nih, janji Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan kalian. Saya akan memberikan Roh Kudus. Nah, pada waktu hari Pentakosta itu, Roh Kudus itu turun. Ciri-cirinya nih seperti ini nih. Ada angin keras, angin kenceng. Anginnya kencang sekali anak-anak. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah lidah api. Satu lagi nih, pada waktu itu orang-orang bisa berbahasa lain. Jadi bahasa lain itu mereka sebutnya berbahasa lain. Nah, mereka ya waktu itu bisa mengucapkan bahasa lain. Bahasanya itu berarti bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, yang jelas itu bahasa lainnya itu adalah bahasa yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, pada waktu itu banyak sekali orang yang bertobat. Nah, dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, itu disebut pada hari Pentakosta. Pas di hari Pentakosta anak-anak, Tuhan Yesus menepati janjinya kepada kita supaya kita tidak sendirian nih. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah kembali lagi ke surga, tapi Tuhan Yesus tidak lupa dengan janjinya bahwa Dia akan menolong kita, membantu kita, dan memberikan kepada kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa ya? Roh Kudus itu yang menolong kita dalam setiap kali kita sedang sedih, lagi susah, lagi males. Nah, di dalam hati anak-anak pasti ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan nih kalau kita lagi sedih,
jangan sedih ya. Gak boleh males. Ayo kerjakan tugasnya. Nah, Roh Kudus itu memimpin kita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Roh Kudus juga ada di dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus berjanji nih, kita tidak akan sendirian. Jadi, anak-anak gak perlu takut apabila anak-anak sedang sedih, apabila anak-anak sedang di rumah sendiri. Nah, anak-anak sedang mengerjakan tugas sendiri. Anak-anak lagi males. Aku lagi males. Nah, Roh Kudus mengingatkan kepada anak-anak dan Ibu Iyas juga untuk selalu kita bersyukur, selalu kita melakukan hal yang baik, supaya kita tidak ikut-ikutan si jahat itu, supaya kita tidak ikut-ikutan si iblis. Nah, ada Roh Kudus yang diturunkan, yang diberikan kepada anak-anak dan Ibu Iyas juga di dalam hati kita, supaya memimpin kita menjadi lebih baik. Karena Roh Kudus selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Jadi gini, anak-anak kalau lagi males nih, bisa diingatkan, gak boleh males. Nah, itu Roh Kudus. Tapi kalau yang ngingetinnya begini nih, males aja udah, gak usah dikerjain. Nah, itu siapa coba yang nyuruh? Itu adalah si jahat. Nah, Bu Iyas dan anak-anak pasti kan gak mau ya anak-anak jadi si jahat. Nah, yang di dalam hatinya pasti ada Roh Kudus. Iya, aku harus nurut sama mama. Oh iya Tuhan, aku sebelum makan, sebelum tidur, aku harus apa? Berdoa. Terus kalau pagi-pagi nih mendengarkan firman Tuhan, mau kebaktian pagi nih, aku harus duduk yang rapi, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi dengan sukacita, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, kita bersyukur anak-anak, karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Kita bersyukur dan bersukacita. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita tidak perlu takut anak-anak dengan apapun. Tapi bukan berarti ya berani sama mama papa. Aku gak takut sama mama papa. Itu mah bad ya. Kalau yang good ya, berani melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan nih. Contohnya taat, rajin, menurut sama orang tua, mengerjakan tugas dengan baik, beribadah, rajin berdoa. Kalau kita ada di rumah saudara, kan kita kan nggak bisa pergi sekolah ya sekarang ya, kita adanya di rumah nih. Kalau di rumah, anak-anak nggak bikin sedih mama papa. Kalau disuruh nih sama mama papa, ayo kita mau sekolah minggu. Iya ma, iya pa, langsung mau. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, males ma, pa, males. Ibu gurunya juga nggak bisa lihat kok. Nah, anak-anak mau pilih yang mana nih? Mau yang ikut Roh Kudus atau yang mau ikut si jahat? Nah, kira-kira yang mana ya? Coba semuanya yang di rumah boleh angkat jempolnya. Saya mau ikut Tuhan. Nah, saya mau ikut Tuhan. Jadi kalau ikut Tuhan harus nanti dikasih sama Tuhan nih Roh Kudus di dalam hati. Jadi anak-anak gak perlu takut lagi. Gak akan membuat mama papa menjadi sedih ya. Karena ada Roh Kudus yang membawa sukacita buat kita semua. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka anak-anak merasakan Roh Kudus, menerima Roh Kudus dalam hati kita, dan kita harus bersyukur dengan adanya Roh Kudus yang sudah Tuhan kasih buat kita. Jadi kita mau pelihara. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, pasti anak-anak akan merasa senang, tenang, nyaman. Dan jangan lupa anak-anak harus selalu bersyukur, karena di hari Pentakosta ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya kitanya tidak takut. Dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang membawa
kedamaian buat dunia ini, khususnya buat anak-anak yang di rumah, bisa membawa sukacita buat semuanya, buat teman-teman, buat saudara, dan lingkungan sekitarnya bisa senang anak-anak. Karena kalau ada Roh Kudus tuh kita bisa kelihatan nih, orang-orang pada senang, sukacita ya. Kita membawa sukacita buat mereka. Nah, hari ini firman Tuhan hari ini tentang Hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Anak-anak harus ingat, karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sama sekali. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di hati kita. Jadi anak-anak jangan takut ya, karena selalu ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, sebelum kita selesai akhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu yuk, supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita selalu membimbing kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan Tuhan selalu membimbing kami untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, lindungi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya anak-anak ya. Selamat hari Minggu dan sehat selalu. Anak-anak, kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengar panggilan Tuhan, dan kita bergirang ya, bersukacita karena Tuhan memanggil kita. Bahkan anak-anak, Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua roh, ya, Roh Kudus untuk memimpin kita, ya. Nah, makanya ibu apa? Nih ada kostum ibu beda ya saat ini. Tuh ada memakai api roh. Karena saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mempunyai roh yang hidup. Ya, yuk kita puji Tuhan. mendengarkan firman Tuhan? Apa tadi ayo firman Tuhannya? Iya, hari ini adalah hari
Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini Ibu memakai ya api-api rohnya. Sekarang kita akan mengingat ayat hafalan kita ya. Ingat gak? Masih ingat ya, selalu ingat ya. Dari Yohanes 15 ayat 4a. Bunyinya apa? Tinggallah di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kamu. Ayo sekali lagi. Ingat ya. Yohanes 15 ayat 4a. Berbunyi, tinggallah di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kamu. Iya, selalu ingat ya. Jangan cuma diingat, tapi terus imani dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan sungguh amat baik bagi kita. Ya, Tuhan janjinya ditepati loh. Bukan hanya untuk murid-murid, tapi untuk kita semuanya. Waktu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Dan ternyata benar, Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ya. Yuk sekarang persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah siap semuanya? Celengannya mana? Iya, masukkan dalam celengan atau amplop dan nanti minta bantu mama papa ya untuk diantar ke gereja atau ditransfer di rekening gereja yang ada di layar. Iya, hebat semuanya. Anak-anak, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah menerima firman Tuhan. Bahkan kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat kita mempunyai Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, ya. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa semuanya, lipat tangan, kita berdoa dengan baik, ya. Kita berbicara kepada Tuhan Yesus, jadi harus bersikap baik, ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang maha baik, yang mengasihi kami, yang selalu berjanji dan menepati bagi kami. Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu melindungi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh menikmati ibadah bersama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Engkau memberikan kepada kami untuk ya Bapa menjadi saksi Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat Tuhan menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami anak-anak yang masih kecil, terus Tuhan bimbing kami melalui mama dan papa. Memberkati mama dan papa Tuhan dalam setiap pekerjaannya, setiap usahanya, bahkan Tuhan Yesus terus ya Bapa, mama dan papa memelihara dan merawat kami dengan kasih cinta Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, untuk hari-hari ini kami belum dapat berjumpa secara fisik Tuhan, tapi kami terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kami kesabaran, memberikan kepada kami sukacita, dan memberikan kepada kami ketaatan supaya kami Bapa boleh taat melakukan apa yang menjadi nasihat-nasihat orang tua kami, nasihat guru-guru kami, bahkan terlebih nasihat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh beribadah. Minggu depan kami pun akan terus beribadah pada Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih mengalami pandemi. Tuhan tetap berkati agar Tuhan pandemi ini boleh berlalu seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa dan negara kami saat ini.
Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan juga hidup kami selanjutnya, anak-anak Tuhan terus dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap ya Bapa percaya bahwa Roh Kudus Tuhan telah tercurah bagi kami untuk memberikan kepada kami keberanian, menolong kami, membantu kami untuk kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami berpisah secara online, tapi kami tetap Bapa satu hati untuk terus memuji dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, tapi kita masih memuji Tuhan supaya kita mempunyai kekuatan dari Roh Kudus ya. Yuk kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang ya. Ya kalau memuji Tuhan ya, semangat ya anak-anak. Oke anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi ingat ya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita harus berani, apalagi bercerita tentang Tuhan Yesus supaya banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oke anak-anak? Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Ingat ya, kita belum boleh bermain keluar. Ingat, kita harus taat kepada mama papa ya. Kita taat kepada protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan kuat. Oke anak-anak, dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.